Anda masih bersama kami di acara program Razia. Pemirsa, 2 dari 5 korban kecelakaan antara truk tangki dan mobil sedan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas setelah sempat kritis di rumah sakit. Pengemudi mobil sedan bernomor polisi DD1214IR dan sopir truk bernomor polisi B9021TFU yang terlibat kecelakaan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa ini tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sopir truk tangki Rahman, 67 tahun, tewas dengan luka parah di bagian kaki. Sedangkan Anwar, pengemudi mobil sedan, tewas dengan luka di sekujur tubuhnya usai terseret truk dan sedan sejauh 40 meter. Sementara 3 korban lainnya yaitu penumpang truk Hasniati, seorang ibu rumah tangga, dan Wulan, usia 7 tahun, hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Peristiwa kecelakaan terjadi saat mobil sedan bernomor polisi DD1214IR mogok dan diparkirkan di pinggir jalan Trans Sulawesi untuk diperbaiki. Tiba-tiba melaju truk bernomor polisi B9021TFU yang langsung menabrak bagian belakang mobil sedan hingga ringsek. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga kuat kecelakaan antar truk tangki dan mobil sedan ini terjadi akibat sopir truk mengantuk. Untuk korban sementara ada 5, semua ada di rumah sakit. Namun sampai saat ini 06.30 tadi 1 meninggal, yakni sopir dari mobil muatan semen curah. Kemudian informasi jam 9 tadi meninggal 1 lagi dari pihak sopir atau pengemudi mobil Honda Sedan Civic tersebut. Jadi totalnya 2 ya yang meninggal? 2 yang meninggal. Ini yang untuk... lainnya masih di rumah sakit sementara perawatan. Hingga kini petugas unit laka lantas masih kesulitan mengamankan truk dan mobil sedan yang ringsek akibat kecelakaan karena harus menggunakan kendaraan alat berat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi mengalami macet selama lebih 6 jam. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, karyawan salah satu perusahaan di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan rekayasa begal untuk menggelapkan uang perusahaan. Modus pelaku yakni berpura-pura membuang motor di parit sambil duduk bersimpuh dalam kondisi termenung. Andi Baso, karyawan swasta, melakukan rekayasa pembegalan dirinya untuk menggelapkan uang perusahaan senilai 63 juta rupiah. Modus pelaku yakni membuang motor miliknya di pinggir jalan sambil duduk termenung. Warga yang melihat kejadian ini langsung mendekati. Saat itulah pelaku melakukan rekayasa dengan mengaku korban begal. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi maupun CCTV di sepanjang jalan yang dilalui. Namun polisi tidak menemukan satupun tanda-tanda yang mengarah ke pembegalan, termasuk adanya kekerasan terhadap pelaku. Saat menjalani pemeriksaan, pelaku sempat membuat polisi kebingungan karena memberikan keterangan berbelit-belit hingga menimbulkan kecurigaan. Setelah diminta untuk jujur, pelaku pun akhirnya mengaku jika aksi pembegalan tersebut merupakan rekayasa demi menggelapkan uang perusahaan. Sebagian uang tersebut digunakan untuk bermain trading forex, sisanya disembunyikan di ladang kebun. Saya sudah buntu untuk berpikir dan tidak ada lagi jalan yang bisa saya ambil, dan saya berpikir untuk membuat rekayasa agar uang itu seolah-olah hilang di jambret. Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut. Belum ada keterangan polisi terkait kejadian tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang perempuan berlari masuk ke masjid dan hendak mengganggu imam masjid viral di media sosial. Untungnya wanita ini berhasil diamankan oleh anggota polisi yang berada di saf paling depan sehingga pelaksanaan ibadah sholat Jumat tidak terganggu. Wanita ini terekam kamera CCTV berlari melewati saf para jamaah sampai ke depan imam untuk mengganggu imam Masjid Al-Mubarakah yang ada di Kompleks Terminal Dangerako, Kota Palopo, yang sedang memimpin ibadah sholat Jumat. Saat wanita tersebut hendak mencolek dan memegang mikrofon, ia pun langsung ditarik dan diamankan ke ruangan muazin, sehingga pelaksanaan ibadah sholat Jumat tidak terganggu. Aksi wanita ini langsung viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika wanita tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Menurut pengurus masjid, bahwa kejadian ini terjadi saat memasuki rakaat kedua. Wanita ini pun terpaksa diamankan untuk diperiksa. Kemudian setelah diinterogasi di ruang azan, maka ada salah satu pengurus masjid Al-Barokah, yaitu kenal sama perempuan ini. Katanya ini hari ini yang petugas kebersihan, katanya memang perempuan ini orang dengan gangguan jiwa. Ada gangguan kejiwaan. Maka setelah kami sampaikan, masyarakat atau jamaah masjid juga terima, maka kami panggil suaminya untuk mengambil istrinya. Setelah dipastikan mengalami gangguan kejiwaan, wanita tersebut kemudian dikembalikan ke pihak keluarga. Untuk diketahui, angka warga yang mengalami gangguan kejiwaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Sementara dinas sosial nampaknya hanya membiarkan berkeliaran tanpa adanya penanganan yang lebih serius. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dinsos Kota Makassar menjaring sebanyak 8 orang anak jalanan yang beberapa diantaranya tengah mengisap lem dalam razia penyakit masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi ini, petugas sempat terlibat keributan hingga saling tarik-menarik dengan ibu salah seorang anak jalanan yang menolak untuk dibawa. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar langsung terlibat keributan dengan orang tua salah satu anak jalanan yang hendak dijaring dalam razia penyakit masyarakat di sekitar kawasan kuliner Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Ibu tersebut tak terima dirinya dan anaknya akan dibawa hingga sempat melakukan perlawanan. Namun petugas mengambil langkah tegas dengan tetap membawa orang tua beserta dengan anaknya tersebut bersama dengan beberapa orang anak jalanan yang didapati tengah mengemis serta mabuk lem di wilayah tersebut. Menurut Kabid Rehabilitas Dinsos Makassar, Andi LD Malka menuturkan, ada 8 orang anjal beserta satu ibunya dijaring. Untuk para anak jalanan yang terjaring, mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi guna dilakukan pembinaan. Mereka akan didata dan diberikan teguran keras, kemudian jika didapati kembali berkeliaran di jalanan, mereka akan dititipkan ke panti rehabilitasi untuk dibina. Kan beberapa anak-anak di bawah umur yang isap-isap lem, karena laporannya memang isap-isap lem. Ternyata betul dugaan dari masyarakat tersebut, akhirnya kami mendapatkan ada 8 anjal, 1 dewasa yang mana orang tuanya sendiri. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara program Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lawatah beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maki, tak pada salamah.